kami anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepada-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu rindu untuk beribadah, memuji nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, biasanya sesudah hujan kita akan melihat sesuatu yang indah di langit. Adik-adik tahu apa yang indah di langit yang warna-warni? Nah, adik-adik pasti tahu semua, itu adalah pelangi. Adik-adik, pelangi itu indah sekali, berwarna-warni. Tetapi ada yang lebih indah, yaitu kasihnya Tuhan Yesus pada kita, lebih indah daripada pelangi. Adik-adik, kita mau pujikan Tuhan, kasih Yesus indah, oh indah. Oh
orang tua kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita kasihi. Kita mau puji Tuhan loh, Yesus kekasih jiwaku. Tuhan juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Makanya kita juga harus mengampuni orang atau teman yang bersalah kepada kita. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ini lagu terakhir kita mau menyanyikan dengan sungguh-sungguh, mengasihi lebih sungguh.
tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, mempermuliakan akan nama-Mu. Terlebih indah Tuhan, kami rindu untuk mendengar akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami serahkan waktu kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Yuk kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dengan kisah yang sangat luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 11. Karena ayatnya cukup panjang, ayat 1 sampai dengan 44, kita akan baca beberapa bagian dari Alkitab yang akan kita baca ini. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Sudah siap semua? Langsung baca untuk kita ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu kita akan baca lagi ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Lalu kita baca lagi ya, di dalam ayat yang ke 40 sampai dengan 44, ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur
dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan di mana? Di Betania, tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Waktu itu Maria dan Marta sangat bersedih hati
sebab adik mereka Lazarus sakit keras dan tidak dapat disembuhkan oleh dokter manapun, sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sudah berakhir hidup adiknya saat itu. Tetapi waktu itu Tuhan yang seakan-akan membuat dirinya terlambat 4 hari, punya rencana yang luar biasa buat Maria, Marta, dan orang-orang yang tinggal di Betania itu. Tuhan Yesus sayang sekali kepada Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus sengaja untuk terlambat, bukan berarti Tuhan Yesus tidak memperhatikan Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi Tuhan melakukan hal yang besar dan luar biasa dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya Maria, Marta, Lazarus, dan orang-orang yang ada di Betania itu percaya satu hal. Apa itu? Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia anak Allah yang turun dari surga, dan dia berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Jadi walaupun Lazarus mati waktu itu, sudah meninggal dunia saat itu, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Bayangkan adik-adik, 4 hari. Orang mati sehari aja badannya sudah dingin dan kaku, apalagi 4 hari. Makanya Marta berkata, Tuhan, adikku itu sudah mati 4 hari, dia sudah berbau. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan mereka yang hidup dan percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Apa yang maksudnya Tuhan ketika Tuhan mengatakan hal itu? Tuhan Yesus mau menekankan, mengajarkan kepada Maria dan Marta dan orang-orang yang ada saat itu bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar guru, bukan cuma sekedar guru yang mengajarkan tentang kerajaan Allah, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian seseorang. Karena itu tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang tidak berada dalam kuasa tangan Tuhan. Jadi Lause dan anak-anak semua, semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita sudah mati, Tuhan katakan, tapi kita akan hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Nah, waktu itu orang-orang belum pernah menyaksikan ada seorang yang sudah mati, apalagi 4 hari. Sampai sekarang juga mungkin tidak ada orang yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati, ya, apalagi sudah 4 hari, sudah berbau katanya. Tetapi Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa itu. Tuhan menyuruh orang-orang untuk menyingkirkan batu yang menutupi makam daripada Lazarus. Karena orang-orang Israel saat itu dimakamkan atau dikuburkan di dalam gua-gua, dan guanya itu ditutupi dengan batu yang besar, sehingga harus beberapa orang untuk menggeser batu itu. Batu itu digeser, lalu kemudian dari depan makam Lazarus itu Tuhan berdoa kepada Allah Bapa di sorga dan memerintahkan apa? Supaya Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang sudah mati 4 hari, lalu dengan kain kafan yang melilit-lilit di badannya, kemudian bangkit dan berjalan pelan-pelan keluar dari gua tempat dia dimakamkan. Adik-adik bisa bayangkan betapa terkejutnya Maria, Marta, dan orang-orang Betania yang ada di situ saat itu. Wah, kalau kita juga ada di situ pasti kita akan kaget, terheran-heran setengah mati. Bagaimana bisa? Bukankah dia benar-benar sudah mati 4 hari yang lalu? Tapi sekarang dengan kuasa Tuhan, dia bisa bangkit dan berjalan keluar dari kuburannya. Dan lalu orang-orang melepaskan semua kain-kain dari dalam yang meliliti dirinya, dan dia kembali kepada Maria dan Marta, hidup bersama mereka untuk
melayani Tuhan. Adik-adik, mujizat yang luar biasa ini mau mengingatkan kita kembali, Lause dan anak-anak, bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan memelihara, menjaga kehidupan adik-adik semua dan juga keluarga adik-adik, baik papa, mama, opa, oma, kakak, adik, semuanya dikasih Tuhan, disayang Tuhan. Dan kalau kita percaya kepadanya, maka Tuhan pasti akan menjaga kehidupan kita hari lepas hari. Waktu kita sedang sakit, jangan lupa kita datang cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih kita kesembuhan dengan kuasa-Nya, dengan hikmat dari Tuhan, melalui para dokter, melalui obat-obatan yang kita minum, Tuhan sembuhkan kita. Waktu kita sedang bersedih hati, kita sedang susah, kita jangan lupa ada Tuhan Yesus bersama kita. Karena itu kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita sukacita dan sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita sedang bersedih hati, mungkin karena kita ditinggalkan sendirian, karena kita kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi, jangan lupa kita cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menjadi sumber sukacita Lause dan anak-anak semua. Karena itu, maukah anak-anak, adik-adik semua berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, walaupun aku masih kecil, aku mau mempersembahkan hidupku buat Tuhan. Aku mau menjadi anak Tuhan yang rajin untuk beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin melayani Tuhan. Nanti kalau sudah selesai pandemi ini, aku mau rajin ke sekolah minggu dan melayani Tuhan bersama-sama teman-temanku di sana. Ada yang mau berkata seperti itu? Pintar sekali. Ada nggak adik-adik yang mau berkata, Tuhan, pakai aku dari kecil ini, supaya hidupku ini menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dimanapun aku berada, baik di rumah, di sekolah, dimanapun Tuhan pakai aku. Ada yang mau berkata seperti itu? Puji Tuhan. Lause juga mau memberikan diri Lause, hidup Lause buat Tuhan, karena Lause percaya Tuhan Yesuslah Allah atas kehidupan Lause dan kehidupan anak-anak, dan Tuhan Yesus selalu akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami menyaksikan satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam firman Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan karena itu kami percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara, menjaga kehidupan kami, supaya senantiasa di dalam segala hal merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati anak-anakmu di rumah, orang tua mereka, saudara-saudara mereka, supaya senantiasa Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak kami di rumah yang juga sebentar lagi akan menghadapi ujian dari sekolah mereka. Walaupun sekarang dari rumah sekolahnya, Tuhan tetap menjadikan mereka anak-anak yang pandai berprestasi di dalam sekolah mereka dan studi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.